Selamat malam Bapak dan Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan. Apa kabar? Apa kabarnya? Diberkati Tuhan. Boleh saya mau ajak untuk kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita mulai bisa cari mungkin 2 orang di sekitar Anda. Sorry, kebanyakan. 1 aja. 1 orang di sekitar Anda. Dan ceritakan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan Anda minggu ini. Oke, siap ya? Siap ya? Coba sekarang, jangan gerak dulu. Coba lihat kanan kiri dulu, lihat kanan kiri. Kira-kira siapa ya? Semua orang berbicara, gak ada yang diam, semua orang berbicara. So, saya hitung sampai 3. Begitu hitungan ketiga, langsung samperin orang itu dan ceritakan apa yang Tuhan kerjakan hanya di minggu ini saja. 1, teman-teman singer siap? Teman-teman musik mungkin boleh teriak-teriakan juga boleh, gak apa-apa. Sudah siap? 1, 2, 3. Come on. Apa sih yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kalian minggu ini? Udah, itu aja. Udah, cepat sekali. Wah, singkat pada jelas. Kalau gitu, 1 orang lagi. Cari. 1 orang lagi. Oke, siap? 1, 2, 3. Nggak boleh cerita yang sama. Cerita yang lain. Karena kasih anugerah Tuhan selalu baru setiap pagi. Oke? Yang belakang masih sibuk cerita, nggak apa-apa, kita tunggu yang depan, nggak apa-apa ya, sebentar ya. Wow, siapa yang tadi mendengar cerita bahwa Tuhan itu baik? Tuhan itu luar biasa. Siapa yang siap untuk menyambut bulan Desember, bulan terakhir? Yang sambut katakan amin, yang siap katakan amin. Ya, saya mau ajak untuk sebelum kita masuk bulan Desember, kita berdiam dekat dengan Tuhan. Mari kita nyanyi ini bersama-sama. Let's go. Ajarku berdiam. Come on. Dekat di hatimu, di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Semuanya katakan, oh, ku dapat hadirmu. Oh, inilah rinduku, oh, hidupku. Let's go. Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hadirmu. Ini doa kami Tuhan, ini kerinduan kami Tuhan. We sing. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Oh, oh, oh. Di sana kau menanti, untuk bawaku lagi, bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dapat hadirmu.
untukku, hey! Hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hadirmu. Hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku akan kebaikanmu, dan nafasku ceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hadirmu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam dekat di hadirmu. Ajarku Tuhan, dekat di hadirmu. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Tuhan, ceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hadirmu. Ajarku Tuhan, ajarku berdiam dekat di hadirmu. Ajarku Tuhan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh, 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 sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sungguh kau baik, sungguh kau
Sebab Tuhan baik. Hanyalah untukmu, segenap hati. Wow. Dan nafasku ajaib, ajakku berdiam dekat di hatimu. Saya percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang baik. Tak cuman hanya di satu musim saja, tapi di segala musim kehidupan kita. Di saat kita lagi ada di gunung yang tinggi atau lembah yang kelam, Tuhan selalu baik. Ada satu lagu yang saya tulis bersama dengan teman-teman, judulnya Perlu Tuhan. Saya mau ajak untuk kita bisa mendengarkan setiap kata-kata dari lagu ini dan jadikan ini sebagai lagu dan doa kita secara pribadi. Bahkan di akhir tahun 2024 mengatakan bahwa kami perlu Tuhan. Memasuki 2025 kami perlu Tuhan.
menyerah tampaknya mudah, memikul beban yang ada. Walaupun terasa sendiri, namun tak sepi. Sadarlah Dia mengerti semua yang dilalui. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang kekal, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Berserah kepada yang pasti, yang berat ringanlah menjadi. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang kekal, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Lemah dikuatkan, hilang ditemukan, karena kasih ada yang mengubahkan. Ku dapat berjalan dalam pengharapan. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Oh, oh, ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Oh,
selalu memampukan sehingga percaya. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang kekal, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Ya sungguh kami perlu, sungguh kami perlu, sungguh kami perlu Tuhan. Sungguh kami perlu, sungguh kami perlu, sungguh kami perlu Tuhan. Sungguh kami perlu, sungguh kami perlu, sungguh kami perlu dikuatkan, hilang ditemukan, lemah dikuatkan, hilang ditemukan, karena kasih ada yang mengubahkan. Ku dapat berjalan dalam pengharapan. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan. Tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih kekal, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Sekali kita katakan kami perlu. Ku perlu tak bisa melewati
Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah hatiku, ku rindu seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu engkau. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku.
sekali kasih yang kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Yang mengasihimu, yang mengasihimu. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasamu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Sama-sama kita katakan. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Bebaskan hidupku. Mari. Datang Roh Kudus, kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir
mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Aku lebih lagi nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. Mari kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper, you search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, when it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. When the music fades, all is stripped away, and I simply come. I'm longing just to bring, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I bring you more, I bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper,
It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you. I'm coming back to the heart of the worship. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Sing it, sing it. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. Yeah. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. Yes, indeed, it's all about you. Oh, yes, Lord. Boleh setiap pribadi demi pribadi yang ucapan syukurmu kepada Tuhan. Biar bibir kita semua dipenuhi oleh puji-pujian dan ucapan syukur. Yo, 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 everyone. Ya. Ada sesuatu yang shifting kita saat kita mengucap syukur. The Spirit of God. Iramata Sharara. Terima kasih Tuhan. Ada sukacita, ada damai sejahtera, 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 ada sukacita. Terima. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada sukacita,
sukacita, ada damai sejahtera. Saya benar-benar ngerasa sukacita Tuhan ada di tengah-tengah kita. Damai sejahtera Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mungkin badai belum berlalu, mungkin gunungnya masih ada di sana. Tapi somehow ada sukacita gitu. Aneh tapi nyata, itulah Tuhan kita. Boleh duduk sebentar, saya akan bagikan sedikit dari firman Tuhan malam hari ini. Aduh. Perkenalkan, nama saya Joshua Artono. Saya sangat amat bersyukur dikasih kesempatan bisa berada di rumah ini. Saya kemarin di IHS Malang dan hari ini dikasih kesempatan untuk di IHS Surabaya. Terima kasih untuk all the pastorals di tempat ini. Pastor Yusak, Pastor Hana. You know, our family has so much love for you. Bapak saya dan Pastor Yusak itu kayak bestie. Kalau teleponan itu bisa ngelebihin telepon dia sama istrinya, yaitu mama saya yang duduk di depan di sini. Boleh mama, boleh bangkit berdiri. Dan 15 tahun yang lalu saya diberikan kesempatan untuk bisa melayani di IHS. Waktu itu di Malang, lalu di Makassar. Dan itu 15 tahun yang lalu. Dan hari ini kayak circle back lagi. Saya bisa berada di sini dan hopefully nggak 15 tahun lagi saya kembali ke tempat ini. Sungguh suatu kehormatan bisa berada di sini. Sekali lagi salam dari pastor kami, Pastor Jimmy Untoro, dan juga istri saya dan 3 anak saya. Namanya Geraldine, berumur 12 tahun, yang biasanya jam 9 bakal telepon. Anak saya yang kedua, Jet, yang biasanya ngajak doa malam tiap jam 9. Dan Johnson yang biasanya udah tidur karena dia baru umur 3 tahun. Ini ada satu ayat yang saya ingin bagikan yang menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi, yaitu dari Yesaya 43. Ayat ini Tuhan kasih beberapa tahun yang lalu. Sama di kira-kira bulan-bulan seperti ini. Jadi kebiasaan saya dan keluarga saya itu ketika kita memasuki bulan Desember, kita biasa tanya sama Tuhan, apa sih firman yang menjadi pedoman kehidupan kita sebagai keluarga untuk tahun depannya. Dan beberapa tahun yang lalu, dan ini ayat yang terus kena dalam kehidupan saya sampai sekarang. Walaupun ada ayat-ayat yang baru, walaupun ada petunjuk-petunjuk yang baru, tapi saya selalu kembali kepada ayat ini karena mungkin masanya belum selesai. Dan saya mau ceritakan apa yang Tuhan katakan kepada saya lewat ayat ini. Yesaya 43 ayat kedua berbunyi seperti ini. Ketika engkau melewati air, aku ada bersamamu. Waduh, saya di situ udah mulai panik. Tuhan, ada air ya? Oh, oke. Tapi dia katakan, aku ada kok bersamamu. Ketika engkau melalui sungai, aduh, airnya aja udah ketar-ketir nih sekarang sungai. Saya tinggal di Ancol di Jakarta, saya pernah ngalamin banjir tahun 2011, 2012. Saya baru menikah dan tiba-tiba banjir. Saya waktu tinggal di rumah mertua saya, mama saya enak-enak di Melbourne lagi tamasya. Saya di sana banjirnya udah sampai seperut. Nggak usah lihat perut saya gitu, jadi saya insecure. Saya kancing dulu lah, biar nggak mencuri kemuliaan Tuhan. Sebentar ya, benar-benar insecure. Canda. Jadi waktu itu banjir udah sampai seperut. Saya udah mulai panik karena anak saya baru umur setahun. Saya gendong tuh anak saya melewati sungai. Dan kodok. Tiba-tiba ada kodok, beneran. Ada kodok, terus saya takut ada ular. Aduh, saya paling takut sama ular. Makanya kemarin saya di forest, Bu.
Saya berdoa untuk ularnya hilang aja semalam gitu. Besok bayangin apa? Hilang aja semalam. Waduh, saya mulai panik tuh, mulai panik. Tapi Tuhan bawa kita semua keluar dari rumah. Dikatakan kita juga akan melewati sungai, kata Tuhan. Tapi firman Tuhan mengatakan di Yesaya 43, aku juga akan ada bersamamu. Dan lanjut lagi. Dikatakan melalui sungai, sungai itu tidak akan menenggelamkanmu. Berarti mungkin posisinya airnya sudah mulai ke atas tuh. Tapi dikatakan kamu gak akan tenggelam. Istri saya bilang, ya iyalah kamu kan gede, jadi kamu bakal ngapung, ngerti. Cuman bukan ini maksud Tuhan. Terus dikatakan begini, udah gak ada, udah air, udah sungai. Terus udah gitu dikatakan bakal ada api. Oh no, ketika engkau berjalan di dalam api. Tuhan apalagi ini api. Udah ada air, udah ada sungai, terus udah ada api lagi. Api itu panas, pernah berjalan di atas api, pernah. Bahasa Ibraninya keslomot. Pernah keslomot? Pernah ya? Itu artinya kena api panas. Panas. Nggak enak sekali rasanya. Cepet-cepet mau keluar dari situasi itu. Aduh, ternyata saya harus berjalan gak cuma di tepi api, tapi di dalam api. Berarti ada sesuatu yang susah, sesuatu yang menyakitkan yang akan saya alami. Tapi dikatakan di sini engkau tidak akan terbakar. Dan nyala api, berarti apinya itu menyala. Nyala api tidak akan menyambarmu. Ayat ketiga dikatakan begini. Sebab akulah, katakan akulah. Yahweh Elohimu. Lebih keras lagi, sebab akulah. Yahweh Elohimu. Yang maha kudus. Israel juru selamatmu. Aku telah memberikan Mesir sebagai penebusanmu. Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Ketika saya diberikan ayat ini, saya nggak tahu akan apa yang terjadi. Itu adalah tahun 2020. Tahun 2021, tiba-tiba saya ada di Singapura. Somehow, someway, ketika saya sampai di Singapura, dan itu masih masa COVID, ingat COVID ya? Ingat ya, kalau kemana-mana harus karantina dari 14 hari ke 21 hari, mundur lagi ke 5 hari, 8 hari, 12 hari lagi. Saya pernah di karantina udah 6 kali. Tua saya di hotel, beneran. Dari hotel yang gede sampai hotel yang kecil gitu. Menurut saya pikir enak hotel gede, ternyata enggak, enakan hotel kecil. Karena kalau hotel gede ada 2 kamar suite gitu, saya bingung yang sebelah sana ada orang siapa ya. Jadi saya gak bisa tidur gitu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, setiap kali saya karantina. Saya ingat sekali saya tiba-tiba ada di Singapura. Dan sampai ke Singapura, saya tiba-tiba ngidam. Aneh ya, cowok kok bisa ngidam? Bisa, saya contohnya. Saya ngidam minum susu. Jadi saya cariin susu anak saya minumin. Saya tuh gak suka susu. Kalau bersama dengan saya selama 2 hari ini, saya pasti minum kopi black, kopi pahit pokoknya. Tapi saya cari susu. Wah, istri saya bilang, kamu kok ngidam susu? Iya, kenapa ya? Apa mungkin aku hamil? Oh Tuhan, dia hamil lagi. Terus saya mulai ingat, ya kan dulu waktu anak pertama kamu juga ngidam coklat. Jadi anak saya yang pertama, saya ngidam coklat, istri saya hamil anak yang pertama. Anak yang ketiga saya ngidam susu, istri saya yang hamil, emang saya hamil. Saya yang ngidam susu. Anak kedua, saya morning sickness, muntah-muntah selama 3 minggu. Jadi kalau ibu-ibu mengatakan, aduh saya morning sickness nih, tiap selama 3 bulan pertama saya muntah-muntah. Saya bisa katakan, I know how you feel. Saya pernah ngalamin itu sebelumnya. Dan waktu istri saya bilang saya hamil, dia hamil. Dan kita harus ada di Singapura. Ternyata kehidupan di Singapura itu begitu banyak air. Begitu banyak sungai. Begitu banyak api demi api, demi api, demi api. Saya tiba-tiba diberikan Tuhan suatu gereja yang namanya IFJF Singapura. Dan di sana saya diberikan kesempatan untuk memimpin gereja ini dari nol lagi. Dan saya gak pernah mimpin gereja sebelumnya. Saya bukan gembala secara senior pastor. Saya hanya seorang worship pastor all throughout my life. Tapi saya tahu nggak ada hal yang kebetulan. Saya tiba-tiba berada di Singapura dan nggak ada hal yang kebetulan. Istri saya hamil dan harus tinggal di Singapura.
Dan saya harus melahirkan anak saya, nggak salah, istri saya harus melahirkan anak kita di Singapura. Saya nggak mau take credit karena dia yang ngelahirin. Dan kita di sana dan akhirnya saya diberikan gereja ini. Dan di sana saya nggak tahu mau ngapain. Dan saya tiap minggu saya cuman doa, ini Tuhan ada 130 nama database gereja, mau diapain? Akhirnya Tuhan bilang, ya kamu samperin lah satu-satu. Saya teleponin, saya samperin. Aduh itu yang namanya air, sungai, api, sakit. Itu dirasain hampir setiap hari. Hampir setiap hari. Listen, I was not a full timer. Saya masih kerja, saya masih mimpin kreatif ministry di IFJF Jakarta dari Zoom. Jadi setiap hari saya Zoom 7 sampai 8 Zoom. Every single day. And yet Tuhan masih kasih PR ini. Dan tiba-tiba beberapa orang mulai muncul, dimulailah kita kebaktian yang baru. 12 orang kita mulai. Aduh macam api apa ini saya tiba-tiba mimpin gereja. 12 orang, 8 dari 12 itu adalah keluarga saya sendiri. Dan udah mulai tuh saya datang. Orang belum datang, saya vacuum dulu, beresin kursi dulu. Udah kayak zaman sekolah waktu di Amerika dulu lah, mula-mula. Angkat speaker, masukin ke mobil, ke sana. Every single Sunday, every single Saturday. Ngeprint. Aduh saya, ini gini toh artinya. Gini toh yang saya muncul. Ini api apa. Tapi dikatakan api ini gak akan menyentuh. Disakitin cuman sama kok, ada sukacita, ada damai sejahtera. Aneh tapi nyata itu Tuhan kita. Ada sungai cuman gak sampai tenggelam, aneh tapi nyata itu Tuhan kita. Tiba-tiba ada satu anak muda, umur 14 tahun bersama dengan orang tuanya. Orang tuanya minta, enggak sih, dia manggil Jos sih, dia lebih tua. Jos, ini anak gue umur 14 tahun, bisa gak lo gembalain? Aduh Tuhan, boleh gak? Orang lain aja yang ngembalain, please Tuhan. Karena tangan saya lagi full banget. Tiap minggu harus prepare ini. Tiap minggu harus ngelaksanain ini. Tuhan tolong dong, kasih ke orang lain aja. Please. Saya minta sama orang tuanya, sorry mohon maaf. Saya gak tahu gimana cara mengembalakan 14 tahun. Anak saya belum ada yang 14 tahun. Boleh gak saya kenalin ke gereja lain? Oh gitu. Ya udah gak apa-apa kenalin. Akhirnya puji Tuhan dia mau ke gereja lain. Karena saya gak sanggup, benar-benar gak sanggup. Saya bilang sorry Tuhan ya, saya tahu satu domba itu penting. Tapi gembalanya lagi sakit, boleh gak kasih ke yang lain dulu. Akhirnya oke lah itu lepas. Saya pastiin dia digembalakan, saya pastiin, saya teleponin pasturnya oke gak. Saya temenin dia ke sana sampai akhirnya dia pelaktin dan keluarganya juga pelaktin di sana. Puji Tuhan. Tiba-tiba bulan Oktober ada 4 anak muda datang ke gereja. Semuanya tingginya sama-sama semua. Saya bingungnya anak-anak sekarang makan apa tinggi-tinggi semua. Nggak ngerti saya. Tinggi-tinggi semua sama. Terus aduh Tuhan. Ini ada 4 anak muda lagi umur 17 tahun sampai umur 19 tahun. Boleh gak Tuhan kali ini juga kasih ke gereja sebelah lagi. Saya ngurusin yang orang-orang yang lama aja. Tapi Tuhan bilang no. 4 ini you have to take care. Ya udah, oke, saya laksanakan. Anak umur 17 tahun sampai 19 tahun, itu energinya gak ada mati-matinya. Dari pagi bangun, mau kemana Sepedaan pagi-pagi. Siang-siang, mau badminton gak? Malam-malam, mau pergi sepedaan lagi gak? Mau makan malam gak? Udah makan malam nih, mau supper gak? Jadi saya kayak makan itu dari pagi sampai pagi gitu. Dan ini di Singapura semuanya saya harus jalan naik MRT. Saya bisa 20.000 step setiap hari. Tapi gak kurus-kurus juga, saya juga bingung. Berarti saya ya makin kuat gitu karena saya jalan terus. Nah saya bingung, ini saya mau ngapain? Tuhan cuma bilang, udah kamu temenin aja. Tuhan air seperti apa, sungai seperti apa, api seperti apa. Udah kamu temenin aja. Dan 4 orang ini membawa 1 orang. Akhirnya kita berlima. Saya umurnya udah deket sama papa mereka. Udah deket gitu. Saya ada 1 anak yang tiba-tiba telepon sama papanya. Halo om, saya pasturnya ini orang gitu ya. Halo apa kabar? Terus aku nanya, dia umur berapa ya bro? Oh lahir tahun 77. Oh
deket ya sama gue umurnya ya. Mesti gue panggil ko aja, mesti gak panggil om. Ternyata deket, ini udah anak-anak yang umur 17-19 tahun. Saya temenin bulan Oktober, September, Oktober gitu ya. Dan somehow saya mulai sayang sama mereka. Yang tadi gak kenal, mulai sayang. Dan jadinya kok malah doain mereka tiap hari gitu. Aneh banget. Tuhan kasih hati saya buat doain mereka tiap hari. Bingung, aneh, tapi nyata itu Tuhan kita. Saya doa. Datanglah bulan November. Ingat tuh 30 hari, badminton, basket. Sampai ada grup, kita ada grup di WhatsApp grup, itu logonya adalah logo ikon olahraga-olahraga yang kita sudah pernah lakukan. Sepeda, basket, golf, badminton, pokoknya banyak. Terus ada list-list yang mau kita lakukan, yang lain-lain gitu masih belum. Saya bilang pokoknya please jangan sepak bola, karena saya gak bisa sepak bola, kaki sama kepala kejauhan. Saya gak bisa gitu. Soal pas saya jatuh saya susah untuk berdiri gitu, saya gak mau sepak bola. November datang, mereka bilang, beberapa, aku mau pulang Indonesia nih. Oh ya? Ya puji Tuhan, ya pulang ya. Ya udah deh, gak apa-apa, kau balik Indonesia aja deh. Terus saya dengar mama saya mau ke Singapura sama adik saya udah gak ketemu lama kan, sebelum Covid belum ketemu. Yaudah deh, bagus deh, sedih sih, tapi baguslah kamu pulang aja. Mau pulang supaya aku bisa ngomong sama mama saya gitu. November akhir-akhir, kok gak jadi pulang, ditutup sama Singapura. Jadi kita akan di sini bulan Desember ya kok, kita main-main ya kok. Oke, kita akan jalan sama-sama gitu. Saya harus bagi waktu bersama dengan keluarga saya yang lagi liburan. Terus udah gitu ada mama saya di sana. Terus udah gitu sama anak-anak yang tadi tinggi-tinggi itu, sama ada satu yang gak terlalu tinggi gitu. Ini kita main rame lagi, kita ngajak teman-teman dan segala macam-macam lagi. Ini aduh nih gimana. Ya udahlah. Tuhan pokoknya kalau saya masih kuat dan saya belum ngos-ngosan dan asma, kemana pun mereka pergi, saya akan layani. Gak asma tuh selama 1 bulan. Singkat cerita, tanggal 31 Desember hadir. Saya teks mereka, kalian New Year mau ngapain? Kan kalau sepak bola lagi saya capek ya. Jadi saya kasih ide, mau gak kalian Bible study? 1 Januari 2022. Mau gak kalian Bible study? Without any hesitation. Itu selama 3 bulan saya gak pernah ngomongin Tuhan. Saya gak pernah sekalipun khotbahin, saya cuma hanya nemenin aja. Akhirnya saya memberanikan diri, mau gak? Tanggal 31 Desember kita kumpul, tanggal 1 Januari kita kumpul, terus kita Bible study bareng. Gak ada satupun dari mereka yang mengatakan gak mau. Mereka datang sebelum jam 10. Di apartemen saya di bawah itu ada function room. Mereka udah datang di sana. Dan selama 2 jam kita bahas firman Tuhan dan bahas keselamatan. After those 2 hours, kita berdoa untuk keselamatan. Kita berdoa untuk siapa yang benar-benar mau diubahkan dan siapa mau ngaku dosa dan segala macam-macam. 5-5-nya benar-benar menyerahkan diri kepada Tuhan. All those 5 people. Dan salah satunya ada di sini namanya Ken. Boleh bangkit berdiri Ken. Dan ternyata apa yang saya harus lewati, walaupun susah, pindah ke negara yang lain. Satu keluarga loh pindah ke kultur yang berbeda, pindah ke suasana yang berbeda. Anak saya harus sekolah di sana, gak bisa Mandarin. Dedinya ini semua palsu nih, ini packaging doang, keluarnya Jawa, saya tuh orang Jawa, saya dari Semarang, jadi saya Jawa sebenarnya. Ngomong Mandarin gak bisa, cuma bisa siomay, hakau, bapau, udah itu doang. Sama tosau, gak tahu gitu. Sia-sia, bye, gitu, cuma tahu itu doang. Tapi somehow anak saya bisa adjust di sana, dan saya dipertemukan dengan orang-orang yang luar biasa, salah satunya ada Ken di sini. Dan somehow, someway, saya gak pernah menyesal bahwa Tuhan membawa saya melewati air, melewati sungai, dan melewati api. Saya nggak tercacat apapun, saya nggak kena apapun, saya nggak tenggelam, saya nggak kejatuh, semuanya Tuhan pelihara. Bahkan di akhir dari
tahun itu Tuhan memberikan sesuatu hal yang baru. Yaitu di ayat ke-18 dan 19. Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Dan kita akan baca sama-sama. Janganlah melihat hal-hal yang sebelumnya. Atau memperhatikan hal-hal yang dahulu kala. Listen, ini udah mau masuk bulan Desember. Saya mau katakan, jangan ingat-ingat hal yang sebelumnya. Ataupun memperhatikan hal-hal yang dulu kala. Kalau di bahasa lain, di zaman purba katanya. Zaman lama sekali, jangan diingat-ingat. Ibu-ibu, kalau suami salah jangan diingat-ingat. Ibu-ibu, ya udahlah, mereka manusia kan. Istri saya tuh ingat sekali. Hari apa, saya pakai baju apa, hujan apa enggak, jam berapa, dia tahu semuanya. Langsung saya kasih ayatnya, Yesaya 43. Jangan ingat-ingat, itu bercanda. Tapi yang seriusnya begini, kalau kita terus ingat-ingat masa lalu, kita akan gak melihat ayat ke-19 ini. Lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru. Katakan hal-hal yang baru. Yang sekarang sedang tumbuh. Ada yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita semua yang sekarang sedang tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang pasir. Boleh gak kita baca ini sama-sama? 1, 2, 3. Lihatlah, aku hendak melakukan hal-hal yang baru. Katakan baru. 1, 2, 3. Baru. 1, 2, 3. Baru. 1, 2, 3. Baru. Yang sekarang sedang tumbuh. Katakan tumbuh. Tumbuh. Tidakkah kamu mengetahuinya? Bahkan aku akan membuat sebuah jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang pasir. Mungkin lagi di tengah-tengah padang pasir. Lagi di tengah-tengah padang gurun. Aduh, kok gersang sekali ya tahun ini. Jangan lihat ke belakang, lihat ke depan. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu hal-hal yang baru dalam kehidupan kita semua. Inilah doa saya buat teman-teman di HS Surabaya. Mari kita akhiri tahun 2024 dengan pengharapan yang penuh. Enggak melihat ke belakang, lihat ke depan. Karena Yesuslah pengharapan kita. Yesuslah kekuatan kita. Mungkin bakal ada air. Katakan enggak apa-apa. 1, 2, 3, enggak apa-apa. Mungkin akan ada sungai cuman gak apa-apa. Mungkin akan ada api cuman gak apa-apa. Tuhan menyertai setiap langkah kita. Dan saya bisa berada di sini mengatakan bahwa ada air-air yang lebih banyak lagi setelah tahun itu. Ada sungai-sungai yang lebih banyak lagi dan ada api-api yang lebih sadis lagi. Tapi saya bisa berdiri in one piece. Mengatakan bahwa Tuhan itu baik dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. So malam hari ini, boleh saya mau ajak untuk kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Setelah mungkin beberapa dari kita membutuhkan dukungan doa. Membutuhkan support satu dengan yang lain. Dan saya lihat ya Surabaya ini orang-orang yang cinta menyembah dan cinta untuk berdoa. Boleh gak ambil waktu sebentar untuk membuat kelompok 3 orang. Dan setelah itu bisa saling mendoakan satu dengan yang lain. Tanya, lagi dalam air apa? Lagi dalam sungai apa? Lagi dalam api apa? Dan saling berdoa, saling memberikan kekuatan dan percaya Tuhan selalu menyertai. Yuk, kita cari 3 orang, Gak ada satu orang pun yang sendirian. Ya. Bertiga. Ya ini boleh dipecah. Tiga. There you go. 3 orang. Oke. Dan mulai berdoa.
Sungguh ku perlu Tuhan, tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang kekal, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Lemah dikuatkan, lemah dikuatkan, hilang ditemukan, karena kasih ada yang mengubahkan. Ku dapat berjalan dalam pengharapan. Lihatlah pada Dia yang setia, yang selalu ada. Ku perlu Tuhan, sungguh ku perlu Tuhan, tanpamu ku tak bisa melewati segalanya. Kasih yang kekal, kasih yang menguatkan, yang selalu memampukan sehingga percaya. Bapa, buat kami selalu percaya dan berharap kepadamu senantiasa. Kau baik di tahun 2024 ini, dan kau pun juga akan baik di tahun 2025. Penyertaanmu, penyediaanmu akan selalu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Satu ayat tadi yang dikatakan sama Josh tentang ada api, ada air. Ada kalimat yang bagus berkata, yes, ada flood, ada banjir. Yes, there is fire, ada api yang membara. Tapi jangan lupa, selalu ada favor of God. Selalu ada perkenanan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan begitu luar biasa sekali tadi diingatkan bahwa mungkin ada masa-masa yang kelam. Bahkan Bible berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang kematian sekalipun, gak takut. Karena ada Tuhan yang akan senantiasa menjaga, Tuhan yang senantiasa melindungi, Tuhan yang senantiasa menyembuhkan setiap kita. Yang percaya sama-sama kita tepuk tangan yang paling meriah bagi Dia. Nah, di momen ini kita akan mau memberkati Josh, karena dia sudah memberkati kita. Karena worship is all about giving, dan kesempatan kali ini kita mau berdoa sama-sama. Dimanapun beliau diberi kesempatan untuk melayani, we just wanna bless him, ya. Ya, kita satu hati, kita mau berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami. Kami diingatkan
bahwa kami tidak pernah sendiri. Engkau enggak pernah biarkan kami, Engkau enggak pernah tinggalkan kami. Dan kami percaya bahwa penyertaan-Mu sungguh nyata dan sungguh dahsyat dalam hidup kami. Dan kami terima kebaikan-Mu. Dan saat ini kami mau memberi dengan sukacita dalam anugerah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Alright, you guys ready to praise God one more time? Yuk kita bisa bangkit berdiri bersama-sama. Let's end it with a big bang. Here we go, let's go. You are here as we lift you up. You are riding on our praise, being thrown over everything. You are seated in our praise. Come on, come on. This is prophetic, I can feel it in the air. We lift our praise as you change the atmosphere. With hands open now, everybody sing it out. Oh, oh, oh. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Yeah. As we praise, I can feel the change as your presence now embrace. Hear the sound of the broken chains. Prison doors are giving way. Listen, listen, listen. Hey, this is prophetic. I can feel it in the air. We lift our praise as you change the atmosphere. With hands open now, everybody sing it out. I am free. Let's go. Turn it up. This sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. Come on. Our praise goes on. Mana tangannya? Your rain comes down. Lebih panjang lagi. Our praise goes on. Your rain comes down. Coba lihat kanan kiri. Our praise goes on. Yang belum, angkat tangannya, tarik tinggi-tinggi. Nah, our praise goes on. Lebih tinggi lagi. Your rain comes. Our praise goes on. Our praise goes on. Your rain comes down. Our praise goes on. Your rain comes with shouts of praise. With shouts of praise, we celebrate. King of glory entering. You are riding on our praise. Whoa, whoa. Turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. 1, 2, turn it up, this sound of praise. Make it louder than any other. Lift him up and shout his name over all. You are the way, the truth, and the life. Seru banget yang sebelah sini. Sebelah situ, Amal. Ayo dong sama-sama yuk. Ini nih praise and worship. Siap? 1, 2, everybody sing. You are the way, the truth, and the life. We're living it all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight.
living all for you. Sama-sama. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Katakan yeah! Yeah! Yo, tepuk tangan yang meriah dong. Wah, kurang. Sekali lagi yang meriah buat Jesus. Kalau lihat beliau ini, Pastor Joshua Artono ini, kita jadi muda kembali ya. Kayak Bu Hana, kita lihat dari samping kayak jadi yang 20 lagi Bu. Yang sudah lewat gitu. Thank you Pastor Joshua buat pelayanannya luar biasa. Kita diberkati dengan semuanya. Jadi ini kayak warna baru gitu ya. Cara memuji yang Tuhan dengan gaya lifestyle yang beda gitu ya. Tapi saya bersyukur kita dikunjungin, kita dilayanin gitu. Rapasyakara lapatakan. Arahkan tangan rapasyakara lapatakan. Kinamata syakara lapakana matakan. Rapasyakara lapatakan matakan. Kinamayana matakara lapakana makana makana. Rapasyakara lapatakara lalawalalalawalalalawalalalawala. Kinamata yana makara lalawalalalawalalalawala. Ya pasyakara lapatakara lalawalalalawala. Thank you Lord. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Terima kasih buat cinta yang tidak terbatas. Terima kasih buat kasih karunia yang sudah kau beri. Terima kasih buat hari-hari yang baik. Terima kasih buat segala kesempatan kau ciptakan hal-hal yang baru. Dan itu sedang terjadi in Jesus name. In Jesus name. Terima kasih untuk mobil yang baru. Terima kasih untuk rumah yang baru. Terima kasih untuk suara yang kau berkati. Terima kasih tempat ibadah yang kau berkati tumbuh 10.000 jiwa in Jesus name. Terima kasih kau memberkati dengan studi S2. Dan terima kasih buat tangan-tangan terangkat yang sudah kau berkati. Kau pimpin dengan hari-hari yang baru. Dan kami tertawa, kami tersenyum, kami bangga. Engkaulah Elohim pencipta langit bumi. Dan kau jadikan kami anak-anakmu jadi ahli warismu yang berhak menerima kemuliaan demi kemuliaan dan kemuliaan yang lebih besar. Karena kau Elohim yang adalah roh. Di dalam nama Yesus Masiah. Jemaat jadi saat kasih Tuhan. Pulanglah dengan berkat. Berkat dari Bapa Yahweh. Di dalam nama Yesus Masiah. Persekutuan dan Roh Kudus. Yang telah memimpin, menjaga dan memberkati hidup kita. Mulai sekarang. Sampai selama-lamanya. Pulang dari tempat ini. Hidup kita diupakan Tuhan. Yang susah dihiburkan. Yang sakit disembuhkan. Yang terbelenggu dilepaskan. Dan hikmah dari Bapa Yahweh memimpin setiap langkahmu. Setiap apapun yang kau kerjakan dibuat berhasil dan beruntung. Di dalam nama Yesus Masiah yang percaya sama-sama katakan. Yesus Masiah bless you. God bless you.